lagi, Sobat Kalista. Nah, kemudian teman saya yang lain lagi nih curhat. Teman saya banyak ya. Nah, berikutnya skincare atau kosmetik itu kan biasanya mahal ya. Ya namanya juga cantik atau ganteng tuh kita harus Sobat Kalista harus bermodal gitu. Nah, tapi kadang tuh saking kreatifnya orang Indonesia muncul yang namanya skincare atau kosmetik palsu. Nah, ini bagaimana ini untuk menghindari hal tersebut, Bu Yuli? Untuk kosmetik palsu ya kita tidak bisa hindari dari segi kita harus menjaga kita punya tidak ya. Tetapi dari klien sendiri atau customer sendiri harus menjaga diri seperti itu tadi, memilih kosmetiknya itu ya memiliki izin edar, kemudian jelas dan tempat membelinya itu jelas. Sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban apakah sesuai dengan komposisi yang tertera. Ya. Jadi pada dasarnya itu aja, karena kalau setiap produk itu mungkin banyak yang bisa dipalsukan atau apapun itu bisa terjadi, tetapi dari customer itu ya dia yang harus menjaga ya, jangan sampai dia memilih produk yang salah dan atau datang ke orang yang tepat untuk berkonsultasi. Oke, ngomong-ngomong soal kosmetik yang tidak jelas, Sobat Kalista mungkin perlu tahu nih, sebenarnya apa sih berbahaya dari kosmetik yang tidak jelas tersebut? Seperti mungkin dia tidak terdaftar dan juga komposisinya kurang jelas, Kak, Bu Yuli begitu. Bahayanya ya dari segi komposisi, apakah itu memang diperbolehkan atau tidak? Karena saat ini sih banyak juga yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memasukkan komposisi yang tidak diperbolehkan ada di dalam kosmetik. Bahkan tidak diperbolehkan dalam pengobatan. Contohnya itu seperti merkuri. Merkuri dalam pengobatan pun tidak diperbolehkan. Nah, memang efek dari merkuri itu sendiri yang terdapat di dalam kosmetik itu sangat-sangat cepat dalam membuat suatu perubahan yang signifikan sekali terhadap kulit. Terlalu cepat, mungkin hari ini pakai, besok udah glowing ya, udah terjadi pengelupasan kulit, sudah terjadi kerusakan. Sebenarnya itu kerusakan, tapi tidak nampaknya oleh klien itu para pengguna sebagai hasil dari kosmetik itu udah nampak cepat sekali putih seperti itu. Padahal merkuri efek dari merkuri itu sendiri ya sangat berbahaya sampai dengan kanker kulit. Ya, benar-benar. Pastinya regulasi yang diberikan oleh pemerintah kita ya pastinya untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari efek berbahaya. Efek buruk dari bahan-bahan yang berbahaya ini. Jadi itu untuk melindungi Sobat Kalista sendiri. Jadi jangan sekali-sekali coba kosmetik yang tidak jelas. Nah, kemudian saya mau nanya nih, beberapa teman saya tuh yang cewek-cewek curhat ke saya, Bu Yuli. Mereka tuh baru pakai suatu produk, terus tapi tiba-tiba jerawatannya keluar semua, komedonya keluar semua. Nah, tapi dia bahagia-bahagia aja, katanya wajar kok Sof, ini namanya detoksifikasi. Nah, bener nggak sih Bu Yuli di dalam ilmu kosmetik ini ada yang namanya detoksifikasi ini? Benar atau tidak? Kalau saya pribadi sih untuk istilah detox itu saya kurang sepaham. Karena di kosmetik sendiri memang ada istilah purging. Purging itu proses pembersihan. Proses pembersihan dari pemakaian satu produk ke produk yang lain. Artinya proses perpindahan dari bahan yang berbeda gitu. Oh, jadi kulitnya beradaptasi gitu ya? Beradaptasi, tetapi itu tidak boleh berlangsung lama. Misalnya cukup 1 minggu sudah terjadi perbaikan, karena kalau melewati itu bukan lagi namanya purging lagi ya, tetapi itu memang tidak cocok dengan produk tersebut. Berarti simply produk tersebut nggak cocok untuk Sobat Kalista, jadi jangan dilanjutkan, dihentikan saja. Atau mungkin kembali ke yang udah cocok aja. Nanti berjerawatnya sampai infeksi seperti besar-besar sampai muncul ini, tidak ada proses detox seperti itu sampai
ataupun purging seperti yang sampai menyebabkan infeksi. Infeksi itu udah sangat berbahaya. Udah bukan purging lagi, Iya, Sobat bukan Kalista. purging lagi. Nah, kemudian temen saya yang lain lagi nih curhat. Temen saya banyak yang ya. curhat, Temennya ya. banyak yang curhat ya, karena saya psikologi gitu. Oh begitu. Pantas, Promosi. Nah, terus lanjut. Temen saya ini curhat. Cobain racikan yang ini nih. Cobain racikannya itu tuh. Aku tuh cocok dengan produk tersebut. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, emang ada ya Bu Yuli ya, kosmetik racikan itu? Apa bedanya dengan kosmetik yang pada umumnya? Dan regulasinya seperti apa? Oh yes. Kosmetik racikan itu muncul istilah seperti itu biasanya dari klinik, karena racikan itu memang dibuat di satu sarana farmasi seperti apotik, atau di klinik itu ada depo obat. Nanti di sana teman-teman farmasi yang meracik atas resep dokter. Oh. Nah, biasanya yang diresepkan oleh dokter itu kosmetik yang mengandung obat. Biasanya atau istilah dokter adalah kosmetik. Kenapa mesti diresepkan dokter? Karena memang itu mesti ada resep dokternya, karena ada obat untuk penyembuhan ya. Untuk perbaikan satu masalah. Karena istilah kosmetik ini pun muncul setelah ada racikan yang menggabungkan antara kosmetik dengan obat di klinik kecantikan, dan itu memang harus dalam kontrol dokter. Kontrol Tidak ahlinya. boleh, misalnya teman saya cocok dengan yang kosmetik racikan ini, Nah, tidak kita bisa pengen nyobain juga nggak digunakan boleh ya? oleh orang lain karena permasalahan yang berbeda. Karena setiap sesuatu obat yang diresepkan itu hanya boleh digunakan pada orang yang diresepkan, karena permasalahannya dokter yang paham dan permasalahan masing-masing orang sesuai tuh dengan obatnya. beda-beda. Sama dengan kita minum obat, karena kita sakit tertentu, tetapi kalau kita tidak sakit tidak perlu minum obat. Seperti itu. Sama dengan kosmetik. Kosmetik sendiri memang tidak memiliki fungsi untuk mengobati. Ya. Karena fungsi kosmetik tidak ada pengobatan. Kecuali yang kosmetik ini ya. Iya, tetapi di klinik kecantikan ada istilah kosmetik karena ada perbaikan atau memperbaiki atau pengobatan. Misalnya dari flek itu kan masalah, atau jerawat yang infeksi itu kan masalah. Itu yang kayak gitulah yang harus pakai kosmetik ini ya. Harus diobati sampai permasalahan selesai, baru berpindah kembali ke kosmetik. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya, soalnya saya banyak curhatan dari teman-teman saya gitu, jadi saya mau nanya itu ke Bu Yuli. Nah, mungkin sebagai penutup terakhir, ada nggak mungkin beberapa kata dari Bu Yuli, pesannya terhadap Sobat Kalista tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, aman gitu? Pastinya kalau teman-teman atau Sobat Kalista memilih kosmetik, fungsinya jelas, dan tadi dari segi fungsi itu ada, yaitu merawat ya, kemudian mewangikan, tidak ada fungsi pengobatan. Yang pasti kosmetik perawatan itu seperti kami membuat kosmetik itu konsepnya adalah saat ini secara internasional juga bukan lagi whitening, tetapi health, fresh, dan clean. Artinya kita mesti sehat, kemudian fresh itu segar, dan itu pastinya bersih. Jadi perbaiki pola pikir Sobat Kalista, tidak ada yang namanya memutihkan, yang ada adalah menjadi sehat, fresh, and clean. Oke, sekian Tanya Kalista pada episode kali ini. Mungkin kalau teman-teman Sobat Kalista ada pertanyaan lebih lanjut, bisa diketik di komen bawah sini. Nah, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kalista. Dan nantikan Tanya Kalista episode berikutnya bersama Bu Yuli, Sofwan, dan mungkin ada orang yang lain lagi nanti. Kita lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.